Menteri Agama kita, Gus Yakut, berpesan, jangan memilih capres yang punya sejarah memecah belah umat. PKS sebenarnya mempertanyakan dipilihnya Caimin. Kenapa Caimin sebagai cawapres yang bukan anggota koalisi mereka? Yang kedua soal Jalalaton yang memang gimana ya, PBNU ini belum mendaftarkan hak cipta soal Jalalaton ini, jadi kami tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Saat kedatangan Pak Anies dan Caimin, Presiden PKS Pak Ahmad Saiku meminta yang hadir di seluruh ruangan menyanyikan Mars Yalal Waton. Ya semua lah ya, partai ya. Ya saya kira untuk imbangnya ya saya mohon nanti partai-partai yang lain menyanyikan Jalalaton juga. Mars Yalal Waton ini kondang di kalangan Nahdliyin. Mau tahu apa artinya? Yalal Waton itu tentang kecintaan pada tanah air. Jangankan pemilih PKB ini mau memilih Anies Baswedan, pilih Muhaimin saja tidak. Oh gitu ya. Kita cek misalnya, kalau kita membaca angka-angka statistik hasil Pilex 2019 yang lalu, PKB itu kan 9,6%. Jadi bagi orang NU, ya, mereka pilihan politiknya adalah PKB. Tapi ketika bicara tentang pilihan pilpres, jawabannya bukan Muhaimin, tapi ada Ganjar Pranowo di situ signifikan. Kemudian ada sebagian Prabowo Subianto dan sedikit saja Muhaimin Iskandar. Itu artinya apa? Orang NU secara kepartaian memang pilih PKB. Tapi kalau menyoal pencapresan Anies Cak Imin dan PKS NU, anggota GP Ansor sebut kawin paksa demi ambisi kekuasaan. Anggota Ansor Bansar Afifu Ad-Saidi menyentil Nahdlatul Ulama atau NU dan PKS dipaksa menikah dalam mengusung pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar untuk Pilpres 2024. Hanya karena ambisi kuasa, NU dan PKS dipaksa menikah, kata Afifu Ad-Saidi dalam unggahannya di Twitter Rabu 13 September. Dia mengungkit dawuh almarhum KHR Fawaid As'ad Syamsul Arifin, putra kinasi almarhum KHR As'ad Syamsul Arifin, dalam satu kesempatan menyampaikan bahwa bilahi engkau tak rida, santrena Kiai As'ad nuruk PKS. Wallahi saya tidak ridho ada santrinya Kiai As'ad yang ikut PKS. Satu lagi dawuh Kiai Marzuki Mustamar, jika ada pengurus NU, Muslimat, Ansor, dan Banom lainnya ikut PKS dan PAN, maka batal baiatnya, katanya. Dikatakan jika banyak yang bertanya kenapa bisa sampai keduanya badawu seperti itu, jawabannya jelas ini semata-mata ideologi. Dia kemudian membandingkan dengan PAN yang jelas lahir dari rahim Muhammadiyah yang berbeda dalam banyak hal furu'iyah dengan NU. Namun dengan PKS, kita paham siapa PKS, siapa yang bisa membantah perkataan salah satu pendirinya Yusuf Supendi, salah satu pendiri Partai Keadilan, cikal bakal Partai Keadilan Sejahtera. Beliau memastikan awal pendirian partai itu pada Juli 1998, dibantu oleh banyak tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Timur Tengah, jelasnya. Saya berpesan kepada seluruh ikhwan dan akhwat agar nanti ketika memilih para pemimpin, memilih calon pemimpin kita, calon presiden dan wakil presiden kita, dicek betul rekam jejaknya. Harus dicek betul. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Asal bukan Caimin yang jadi wakil presiden. Saya menerima berpasangan dengan Mas Anies Baswedan. Susah. Ya, bagi kami susah. Cuma masalahnya adalah kalau yang dipinang oleh Anies Baswedan sebagai cawapres adalah Muhaimin Iskandar, data-data survei menunjukkan tidak seluruh anggota atau konstituen PKB memilih Muhaimin Iskandar. Jadi semuanya kan karena ego semata, ego politik menghalalkan segala macam cara. Nggak kaget sih kita. Perjuangan yang saya tempuh bersama PKB ini sesuai dengan harapan dan cita-cita, maka mudahkanlah dan lancarkanlah. Membuat Anies Baswedan berlayar di 2024. Apalagi kalau kita lihat statement PKS yang relatif tidak mempersoalkan bergabungnya PKB. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Apa yang diperjuangkan juga sudah berbeda. Saya ini
betul-betul kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Kalau berhasil itu memang produk Gus Dur. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Cak Imin sebagai guru politiknya malah dikudeta, apalagi rakyat, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Ditegaskannya PKS adalah Ikhwanul Musliminnya Indonesia. Itu bukan saya yang bicara, namun salah satu pendirinya. Bahkan siapa Ikhwanul Muslimin? Cari saja negara mana saja yang memasukkan IM sebagai kelompok teroris. Secara ideologi, PKS berkiblat pada Ikhwanul Muslimin. Dengan tabiahnya misalnya, kata Yai Fawaid, ideologi PKS itu mbahnya Wahabi. Ingat, PKS pada tahun 2013 bersikukuh menolak asas tunggal Pancasila di RUU Ormas. Ya karena IM semangatnya adalah Islam berkuasa. Tidak ada sekat-sekat nasionalisme, yang ada hanya uhuwah Islamiyah. Makanya PKS cocok dengan HTI, jelasnya. Dia menyebut survei SMRC tahun 2017, 34,3% simpatisan PKS setuju dengan perjuangan HTI. Tahun 2018, PKS mendukung HTI ajukan banding putusan PT UN. Lah itu, semua apa tidak berbahaya? NU bukan atas dasar suka, tidak suka pada PKS. Namun pada semangat ideologi kebangsaan memang sudah berbeda dengan apa yang diperjuangkan dengan NU selama ini bagi Indonesia. Bahkan sejak sebelum merdekanya bangsa ini, tuturnya. Menurutnya yang NU jaga adalah NKRI Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan Islam di Indonesia. Menjadi payung teduh bagi saudara-saudara kita yang lain iman, lalu hendak bersatu karena hanya soal elektoral politik. Belum lagi soal bagaimana nyinyiran kebencian PKS pada NU. Itu sudah tidak terhitung jumlahnya, sampai kadarnya bikin hoax ke Kiai Said Akil saat menjabat Ketua Umum PBNU ya ada. Jika pemilu-pemilu lalu PKS hanya SKSD dengan NU, malah sekarang ada yang menyeret NU untuk bersatu dengan PKS merebut kuasa. Ujarnya, demi ambisi kekuasaan seseorang sampai menggadaikan ideologi, dengan bahu-membahu dengan PKS yang jelas-jelas berlawanan arah dengan ideologi NU, malah bermesraan dengan PKS, tugasnya. Dia menyebut bahwa bukan soal kekhawatiran kemenangan mereka, namun mustahil dua ideologi berbeda bisa mendapatkan hasil elektoral yang maksimal jika tidak boleh dibilang mustahil. Namun lanjutnya, akrabnya dengan PKS ini membuka ruang bagi mereka untuk masuk pada basis-basis NU, pesantren-pesantren NU, menggerogoti ideologi warga NU. PKS dianggap tidak berbahaya, menyusup lalu merebut, cukup sudah masjidnya saja yang mereka serobot. Gak bahaya tak? Terakhir, saya hanya teringat ucapan Daniel Johan yang saat itu, pada tahun 2018 beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal atau Wasekjen Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa. Daniel Johan beliau berkata begini, kultur dan ideologi NU sangat berbeda dengan PKS, seperti minyak dan air, meski sama-sama benda cair tapi punya sifat yang berbeda, tandasnya. Sementara itu politisi PKB, Bambang Elif mengungkit Pilpres 2018 silam yang saat itu PKB, PPP, dan PKS berkoalisi mengusung pasangan SBY Budiono. Sampai nomor piro pas PKB, PPP satu koalisi bareng PKS ngusung SBY Budiono. Nanya aja sih, ujar Bambang. Dia juga mengungkit tahun 1999 silam di mana parpol berbasis NU pernah bikin poros Islam. Salah satunya diantaranya adalah Partai Keadilan. Sampean wis lahir belum? Tambahnya. Sementara itu, salah satu warganet Baris menyebut kecurigaan Yai Afif berlebihan. Pak Kiai Said Akil saja tidak dendam sama PKS, malah sekarang beliau mendukung Pak Muhaimin Iskandar berpasangan sama Pak Anies Baswedan, ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh warganet lainnya, Dwi Putro. Anda di mana pas Pilgub Jateng atau Pilwakot Semarang koalisi PKB dan PKS? Tidur ya? Baru sekarang aja ketar-ketir cemen, pungkas Dwi Putro.